Salam selamat pagi saudaraku. Senang kembali menjumpai saudara di pagi ini. Saya berharap kita tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas di hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami mengerti dan memahami semua kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Baik, kita akan membaca di dalam Kejadian 26 ayat yang kedua. Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Saudaraku, mungkin kita ingat pada tahun 1998, krisis ekonomi melanda negeri kita dan berdampak buruk di segala bidang kehidupan. Rakyat kecil menjerit menahan penderitaan, semua orang diserang rasa takut dan khawatir, tak terkecuali anak-anak Tuhan yang juga tak luput dari dampak krisis itu. Bila arah pandang kita terpaku pada keadaan atau krisis yang terjadi, secara manusia kita menjadi tawar hati saudara. Sebaliknya, bila kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan berserah penuh kepadanya, kita tidak akan dibiarkan tergeletak karena Dia sanggup menopang kita. Tuhan adalah pengendali seluruh keadaan. Tidak ada keadaan yang tak dapat diubahkannya, saudaraku. Firman Tuhan berkata, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ishak pun mengalami keadaan yang sangat menyesakkan. Krisis hebat disertai bencana kelaparan melanda negerinya. Firman Tuhan berkata, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Kondisi ini memaksa Ishak untuk segera pergi meninggalkan negerinya dan mencari tempat baru agar ia dapat bertahan hidup, saudara. Ini menunjukkan bahwa perjalanan hidup orang percaya tidak selalu mulus tanpa masalah. Ada kalanya Tuhan izinkan krisis terjadi dalam kehidupan orang percaya, bukan tanpa maksud. Selalu ada rencananya di balik itu, karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudaraku, di tengah kesulitan yang luar biasa, Ishak tetap tampil sebagai pemenang. Krisis diubah Tuhan menjadi berkat. Saudara, apa yang dilakukan Ishak sehingga ia mengalami kelimpahan meski di tengah kelaparan hebat? Yang pertama adalah Ishak taat pada firman Tuhan. Ketaatan adalah kunci utama mengalami berkat-berkatnya. Tuhan berkata, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ishak pun taat, saudara, tidak berangkat ke Mesir, tapi tinggallah Ishak di Gerar. Ishak tunduk kepada kehendak Tuhan, saudara. Ketika terjadi kekeringan dan kelaparan hebat, Ishak bergumul. Ia berusaha mencari jalan keluar dan berencana pergi ke Mesir karena menurutnya Mesir adalah negara yang besar. Namun Tuhan tahu persis apa yang ada di pikiran Ishak. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Itulah sebabnya Tuhan meminta Ishak agar tidak pergi ke Mesir, tetapi Gerar, karena di tempat itu Tuhan akan memberkatinya, sama seperti yang Dia janjikan kepada Abraham. Dikatakan, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudaraku, Ishak taat melakukan perintah Tuhan, sehingga mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Andaikan ia tidak taat dan tetap pergi ke Mesir, dia tidak akan mengalami mujizat. Apabila Tuhan memerintahkan sesuatu, pasti memiliki rencana dan semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Dan yang kedua, saudaraku, Ishak menabur di saat krisis.
Firman Tuhan berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudaraku, meskipun di tengah krisis hebat, Ishak berani menabur, dan akhirnya mengalami tawuan, bahkan menuai hingga 100 kali ganda. Mungkinkah menabur di tengah penderitaan atau kekurangan? Secara logika hal itu mustahil, saudara. Namun bagi Tuhan 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang lebih. Janda Sarfat hanya dengan segenggam tepung dan sedikit minyak, tetapi ia berani menabur. Tepung dan minyak di rumahnya tidak habis di sepanjang musim kering. Pemazmur berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk menabur supaya kita bisa menuai, saudara. Jika Ishak takut menabur, dia tidak akan pernah menuai dan tidak akan pernah mengalami berkat berkelimpahan. Mari saudaraku, jikalau hari ini kita diperhadapkan dengan hal yang sifatnya mustahil, mungkin terjadi krisis keluarga, krisis di pekerjaan, di pendidikan, dan lainnya. Mari kita belajar taat seperti Ishak dan berani untuk menabur kebaikan, kasih, dan segala potensi yang kita miliki. Maka lihatlah saudaraku, Tuhan akan menunjukkan perkara yang ajaib dan besar bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk taat kepadamu. Taat dalam kondisi apapun dalam hidup ini, baik di masa krisis sekalipun, sehingga Tuhan akan menunjukkan perkara besar dan ajaib bagi kami. Mampukan kami melakukan firman-Mu dengan setia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha kami, berkati pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna, dan mohon petunjuk-Mu, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.